Selama menikah suami selalu melarangku untuk datang ke rumah mertua di kampung. Karena penasaran di saat suami dinas di luar kota, aku diam-diam pergi ke rumah itu. Saat aku baru buka pintu aku tak percaya dengan apa yang kulihat, ternyata ibu mertuaku tinggal bersama wanita yang sedang hamil yang ternyata istri pertama suamiku. Kehidupan sederhana Amira. Amira menatap jendela apartemennya yang sederhana dari lantai 8, melihat keramaian kota yang tidak pernah tidur. Suara klakson, lampu yang berkedip, dan hiruk-pikuk orang-orang yang terburu-buru berjalan di trotoar membuatnya tersenyum tipis. Meskipun hidupnya jauh dari kemewahan, Amira merasa nyaman dengan apa yang ia miliki. Setiap pagi, ia memulai hari lebih awal. Aroma kopi hitam yang baru diseduh memenuhi dapurnya yang mungil, dan bunyi panci yang dipakai menyiapkan sarapan sederhana terdengar seperti musik yang menenangkan. Apartemennya memang kecil, hanya satu kamar tidur dan ruang tamu yang sekaligus menjadi ruang makan, tapi setiap sudutnya rapi, bersih, dan terasa hangat. Amira bekerja sebagai asisten manajer di sebuah kantor pemasaran digital. Pekerjaannya menuntutnya untuk fokus, disiplin, dan kreatif. Meski gajinya cukup untuk hidup sederhana, ia selalu mengatur keuangan dengan teliti. Lebih baik hidup sederhana tapi tenang daripada kaya tapi penuh masalah, gumamnya sambil menata dokumen di meja kerja yang penuh kertas dan laptop. Di tengah kesibukan, Amira tetap menjaga dirinya. Ia gemar membaca novel, menulis catatan kecil tentang harapan dan mimpi, dan sesekali menonton film untuk melepas penat. Hidup mandiri memberinya rasa kebebasan. Tidak ada yang mengatur hari-harinya selain dirinya sendiri. Namun, ada satu hal yang selalu membuat Amira penasaran dan sedikit cemas. Kehidupan rumah tangga yang akan ia jalani nanti. Meski ia percaya pada cinta, hatinya tetap waspada. Ia tahu, dalam dunia nyata, tidak semua yang terlihat indah di luar akan sama di dalam. Pagi itu, saat Amira menyesap kopi terakhirnya, telepon di meja bergetar. Sebuah pesan masuk dari seseorang bernama Rafael, pria tampan yang baru saja ia kenal melalui teman kantor. Senyuman kecil muncul di wajahnya. Kehidupan sederhana Amira, meski penuh rutinitas, mulai memasuki babak baru yang penuh misteri dan harapan. Pertemuan dengan Irfan. Malam itu, Amira menghadiri acara perusahaan yang diadakan di sebuah hotel kecil di pusat kota. Lampu kristal berkilau, suara musik lembut mengisi ruangan, dan aroma parfum orang-orang yang hadir membuat suasana terasa hangat dan elegan. Amira menyesuaikan gaun sederhana yang ia kenakan, berusaha terlihat profesional tapi tetap nyaman. Saat ia sedang berbincang ringan dengan beberapa rekan kerja, matanya tertumbuk pada seorang pria yang baru memasuki ruangan. Rambut hitamnya rapi, postur tubuhnya tegap, dan senyumnya hangat namun tidak berlebihan. Ada aura tenang dan percaya diri yang membuat orang ingin mendekat. Itu adalah Irfan, manajer proyek di divisi lain, yang dikenal sebagai sosok pintar dan rendah hati. Amira merasakan sesuatu yang berbeda. Ada ketertarikan yang muncul begitu saja, bukan sekadar penampilan, tapi juga cara Irfan memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Ia menyapa setiap orang dengan sopan, tertawa tulus, dan memberi perhatian seolah semua orang penting. Ketika pandangannya bertemu dengan Amira, ia tersenyum ramah. "Amira, kan? Aku sering dengar namamu dari tim kita," ujar Irfan sambil menatap mata Amira dengan lembut. Suaranya hangat, tapi ada ketenangan yang membuat Amira merasa nyaman. "Ya, benar. Senang bertemu langsung, Irfan," jawab Amira sambil tersenyum, mencoba menyembunyikan detak jantungnya yang sedikit cepat. Percakapan mereka mengalir alami. Irfan bercerita tentang proyek yang sedang ia tangani, sementara Amira berbagi sedikit tentang pekerjaannya dan minatnya di bidang pemasaran digital. Tidak terasa, beberapa orang di sekitar mereka mulai beranjak ke sisi lain ruangan, seolah memberi ruang untuk kedekatan mereka. Di malam itu,
Amira menyadari bahwa Irfan bukan sekadar pria tampan. Pesonanya datang dari kebaikan, kepedulian, dan ketulusan yang jarang ditemui. Saat acara selesai, Irfan mengajak Amira berjalan di teras hotel yang menghadap kota. Angin malam yang sejuk membuat Amira merasa tenang, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Kalau kamu tidak keberatan, bolehkah kita bertemu lagi? Aku ingin mengenalmu lebih dekat, kata Irfan. Matanya menatap Amira dengan penuh rasa ingin tahu. Amira tersenyum. Hatinya berdebar. Aku juga ingin begitu, jawabnya pelan, merasa ada awal dari sesuatu yang istimewa. Malam itu, kehidupan sederhana Amira yang biasa penuh rutinitas, mulai berubah. Ada seseorang yang mampu membuat hatinya bergetar, tanpa memaksa, hanya dengan kebaikan dan pesona yang tulus. Irfan yang tampan dan misterius. Sejak malam itu, wajah Irfan terus menghantui pikiran Amira. Senyum hangatnya, tatapan matanya yang tenang, dan suara lembutnya seolah melekat dalam ingatannya. Di kantor, Amira selalu menunggu momen melihat Irfan, meski mereka berada di divisi yang berbeda. Setiap kali ia melintas di koridor, ia berharap melihat pria itu tersenyum atau menyapanya. Namun, ada sesuatu yang membuat hatinya ragu. Irfan, meski ramah, sering terlihat melamun atau menerima telepon yang membuatnya segera pergi tanpa penjelasan. Kadang ia tampak bahagia, tapi tiba-tiba wajahnya berubah muram, seolah memikul beban yang tidak ia ceritakan kepada siapapun. Amira mulai memperhatikan hal-hal kecil, nada suaranya yang berubah ketika ada pesan masuk, tatapan kosong sesaat saat duduk sendiri, dan rahasia kecil yang ia simpan di meja kerja. Semua itu menimbulkan rasa penasaran yang sulit dijelaskan. Suatu sore, Amira sengaja menunggu di dekat lift setelah jam kerja. Ketika Irfan keluar dari ruangannya, ia tampak tergesa-gesa. Amira mencoba menyapa, tapi Irfan tersenyum samar dan hanya berkata, "Sampai jumpa besok, Amira," sebelum hilang di antara keramaian gedung. Malamnya, Amira duduk di apartemennya, menatap langit kota dari jendela. Hatinya campur aduk antara kagum dan penasaran. "Kenapa aku merasa ada sesuatu yang dia sembunyikan?" gumam Amira pelan. Rasa ingin tahu itu membuatnya tidak bisa tidur. Meski ada misteri, Amira merasakan ketertarikan yang semakin dalam. Senyum Irfan, kebaikannya, dan aura tenangnya seolah menenangkan hatinya yang biasanya sibuk dan mandiri. Tapi di balik itu, Amira merasa ada rahasia yang menunggu untuk terungkap, rahasia yang bisa mengubah hidupnya. Ia sadar, jatuh cinta pada seseorang yang tampan dan misterius bukan hanya tentang kebahagiaan, itu juga tentang keberanian menghadapi kebenaran yang tersembunyi. Amira menutup jurnal kecilnya malam itu, menulis satu kalimat. "Aku ingin mengenalmu, Irfan, tapi aku harus siap menghadapi apapun yang kau sembunyikan." Lamaran dan pernikahan cepat. Beberapa minggu setelah pertemuan mereka di acara perusahaan, Irfan mulai lebih sering menghubungi Amira. Ia selalu menelepon atau mengirim pesan dengan kata-kata lembut dan perhatian yang membuat Amira tersenyum setiap kali membaca. Namun, rahasia yang tersimpan di balik senyum Irfan masih menjadi misteri yang menggantung di pikirannya. Suatu sore, Irfan mengajak Amira ke sebuah kafe yang tenang. Lampu hangat dan musik jazz yang lembut menciptakan suasana intim. Irfan menatap Amira dengan serius, menahan detik-detik yang seakan ingin diucapkan. "Amira, aku tahu kita belum lama saling mengenal, tapi aku merasa aku harus jujur dan mengambil langkah ini. Aku ingin hidupku bersamamu," kata Irfan sambil menatap mata Amira dengan penuh kepastian. Amira merasa jantungnya berdebar. Ia tahu Irfan tampan, cerdas, dan menawan, tapi ada sesuatu di hatinya yang meyakinkan Amira bahwa pria ini tulus. "Apa maksudmu?" tanya Amira pelan, mencoba menenangkan diri. Irfan mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Di dalamnya ada cincin sederhana namun elegan. "Amira, maukah kau menikah denganku?" Amira terdiam sesaat.
Semua perasaan yang ia simpan, rasa kagum, cinta, dan ketertarikan yang tumbuh, muncul bersamaan. Ia tahu tidak ada yang sempurna di dunia ini, dan rahasia kecil Irfan yang ia rasakan mungkin akan muncul di kemudian hari. Tapi saat itu, hatinya berkata ya. Ya, aku mau, Irfan, jawab Amira dengan suara mantap, sambil menatap mata pria itu. Hatinya terasa ringan sekaligus berdebar. Irfan tersenyum, memeluk Amira dengan lembut. Aku berjanji akan menjagamu. Amira, aku ingin kita bahagia bersama. Tidak lama setelah lamaran itu, mereka memutuskan untuk menikah dengan cepat. Keluarga dan teman dekat hanya diberitahu beberapa hari sebelumnya. Pernikahan itu berlangsung sederhana namun hangat, tanpa pesta mewah, tapi dipenuhi senyum dan doa tulus dari mereka yang hadir. Di hari pernikahan, Amira mengenakan gaun putih sederhana yang membuatnya tampak anggun, sementara Irfan tampan dengan setelan hitamnya. Di tengah upacara, Amira menatap Irfan, hatinya penuh cinta dan harapan. Ia tahu hidup bersama Irfan akan membawa kebahagiaan, meski misteri yang ia rasakan sebelumnya belum sepenuhnya terungkap. Ketika mereka saling mengucapkan janji, Amira berbisik dalam hati, "Aku siap mencintaimu, apapun yang tersembunyi di balik senyummu, Irfan." Hidup bersama Irfan. Hari-hari pertama Amira menikah dengan Irfan terasa seperti mimpi yang menjadi nyata. Mereka pindah ke sebuah apartemen yang lebih luas, tapi tetap nyaman dan rapi, sesuai dengan gaya hidup sederhana namun elegan yang mereka sukai. Ruangan dipenuhi cahaya matahari pagi yang menembus jendela besar, dan aroma kopi selalu menyambut Amira setiap pagi. Irfan selalu berusaha menunjukkan sisi penyayangnya. Ia membantu menata rumah, menyiapkan sarapan sederhana, bahkan sesekali memasak sendiri meski hasilnya kadang lucu. Amira tersenyum melihatnya, merasa beruntung bisa hidup bersama pria yang tampan, cerdas, dan penuh perhatian. Namun, kehidupan rumah tangga yang harmonis itu tidak selalu sempurna. Irfan sering sibuk dengan pekerjaannya. Teleponnya berdering tanpa henti, email menumpuk, dan kadang ia harus pergi lembur tanpa memberitahu Amira lebih dulu. Saat Irfan hadir, ia penuh cinta, tapi kepergiannya selalu meninggalkan rasa sepi yang membuat Amira mulai bertanya-tanya. "Amira, jangan khawatir. Aku hanya harus menyelesaikan beberapa hal di kantor. Aku akan segera pulang," kata Irfan suatu malam sebelum bergegas keluar, meninggalkan Amira menatap pintu yang tertutup. Amira mencoba memahami. Ia tahu Irfan memiliki tanggung jawab besar dan karir yang penting. Namun, ada satu hal yang membuat hatinya gelisah. Kadang-kadang Irfan tampak melamun di ruang tamu, matanya menatap kosong ke arah jendela, seolah memikirkan sesuatu yang tidak bisa ia bagikan. Meski begitu, mereka tetap menciptakan momen kebahagiaan sederhana. Di akhir pekan, mereka berjalan-jalan di taman kota, duduk di bangku sambil berbicara ringan tentang impian, dan menikmati secangkir kopi di kafe favorit mereka. Amira merasa hangat setiap kali Irfan menatapnya dengan penuh kasih, menyadari bahwa cinta mereka nyata, meski misteri di balik senyum Irfan belum sepenuhnya ia pahami. Di malam hari, ketika lampu apartemen redup dan kota berkilau di luar jendela, Amira sering duduk di balkon, menatap langit sambil merenung. Ia sadar bahwa hidup bersamanya penuh kebahagiaan, tapi juga ada rahasia yang menunggu untuk terungkap. Amira menulis di jurnalnya, "Aku mencintainya. Aku percaya padanya. Tapi ada sesuatu di matanya yang membuatku ingin tahu lebih dalam, dan aku harus siap menghadapi apapun." Hidup bersama Irfan memberi Amira rasa bahagia, tapi juga memupuk rasa penasaran yang perlahan akan membawa kisah mereka ke bab-bab berikutnya, di mana rahasia dan konflik mulai muncul. Larangan ke rumah mertua. Beberapa minggu setelah pernikahan mereka, Amira mulai ingin mengenal lebih dekat keluarga Irfan. Ia ingin mengunjungi rumah mertuanya di pinggiran kota, melihat kehidupan yang membesarkan pria yang kini menjadi suaminya. Namun, setiap kali ia menyebut keinginan itu,
Irfan selalu menolak dengan alasan yang terdengar jelas tapi agak mengganjal. Amira, sebaiknya kita tunggu dulu. Rumah orang tua bukan tempat yang nyaman untuk dikunjungi sekarang. Percayalah padaku, ya? Kata Irfan dengan senyum lembutnya, tapi ada nada tegas yang membuat Amira ragu. Amira menelan rasa penasaran yang muncul. Ia menghargai kata-kata suaminya, tapi hatinya tidak bisa berhenti bertanya-tanya. Kenapa dia begitu menekankan untuk tidak datang ke sana? Pikir Amira sambil menatap jendela apartemennya yang gelap di malam hari. Hari-hari berikutnya, Amira terus memperhatikan tingkah laku Irfan. Setiap kali telepon dari rumah mertuanya masuk, Irfan segera menjawab dengan cepat, kadang terlihat gugup, dan menutup percakapan dengan tergesa-gesa. Semua itu semakin menimbulkan rasa ingin tahu yang sulit ia tahan. Di dalam hatinya, Amira mulai merasa bahwa ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang mungkin akan mempengaruhi kehidupannya sebagai istri. Rasa penasaran itu menggerogoti kesabaran dan membuatnya semakin ingin tahu lebih banyak tentang keluarga mertuanya. Meski ia tahu menentang larangan suami bisa berisiko. Suatu malam, Amira duduk di balkon apartemen, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Angin malam yang sejuk mengibaskan rambutnya, sementara pikirannya berkutat pada satu pertanyaan. Apa yang sebenarnya disembunyikan Irfan tentang keluarganya? Mengapa dia begitu menekankan agar aku tidak pergi ke sana? Rasa penasaran itu mulai menjadi obsesi kecil di hatinya. Ia sadar, jika ingin memahami suaminya sepenuhnya, ia harus menemukan jawabannya sendiri. Meski langkah itu mungkin akan membawanya ke jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Curiga dan rasa ingin tahu. Seiring hari-hari berlalu, rasa penasaran Amira terhadap keluarga Irfan tidak kunjung hilang. Larangan suaminya untuk mengunjungi rumah mertuanya justru menimbulkan rasa curiga yang semakin besar. Setiap kata Irfan yang terdengar lembut dan menenangkan, kini diiringi pertanyaan di benak Amira. Apa yang sebenarnya dia sembunyikan? Amira mulai memperhatikan hal-hal kecil. Telepon yang selalu dijawab secara cepat, pesan-pesan yang hilang begitu saja, dan tatapan Irfan yang kadang jauh ke arah sesuatu yang tidak terlihat oleh Amira. Semua hal itu menimbulkan gelisah yang tak bisa ia abaikan. Suatu sore, saat mereka makan malam berdua di apartemen, Amira memberanikan diri bertanya dengan hati-hati, "Irfan, apakah ada sesuatu tentang keluargamu yang seharusnya aku tahu? Mengapa aku tidak diperbolehkan ke rumah orang tuamu?" Irfan tersenyum, namun senyum itu terasa berbeda malam itu. "Amira, percayalah, itu untuk kebaikan kita. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Aku hanya ingin melindungimu." Amira menelan jawaban itu, tapi hatinya tetap gelisah. Perlahan, rasa curiga berubah menjadi tekad kecil. Ia tahu, jika ingin memahami suaminya sepenuhnya, ia harus mencari jawabannya sendiri. Ia mulai mengingat semua petunjuk kecil, telepon rahasia, pesan yang dihapus, dan kepergian mendadak Irfan keluar kota. "Kalau aku benar-benar ingin tahu, aku harus melihat sendiri," gumam Amira dalam hati saat menatap lampu kota yang berkelap-kelip dari jendela apartemennya. Malam itu, Amira menulis catatan di jurnalnya. "Aku mencintainya, tapi aku tidak bisa menutup mata. Ada rahasia di balik senyum Irfan, dan aku harus menemukannya." Rasa penasaran itu kini tidak lagi sekadar bisikan di hati. Ia menjadi dorongan kuat yang membuat Amira siap mengambil langkah pertama untuk mengungkap misteri yang tersembunyi di balik kehidupan suaminya. Perjalanan dinas Irfan. Pagi itu, Irfan sudah bersiap sejak pukul 6. Setelan jas rapi, tas kerja di bahu, dan wajah serius yang menunjukkan kesibukan besar menandai hari yang akan ia jalani. Amira menatapnya dari pintu kamar. Hatinya campur aduk. Ia ingin melepas kepergian suaminya dengan senyum, tapi rasa penasaran yang lama terpendam kini semakin kuat. "Amira, aku harus pergi keluar kota untuk beberapa pertemuan penting. Aku akan kembali lusa. Jangan khawatir tentang apapun di rumah, ya?"
ujar Irfan sambil menatap mata Amira. Senyum tipisnya tampak meyakinkan. Amira tersenyum, menahan detak jantung yang sedikit lebih cepat dari biasanya. Tentu, hati-hati di perjalanan, Irfan, jawabnya sambil mencoba terdengar tenang. Begitu Irfan pergi, apartemen yang biasanya terasa hangat kini sepi. Amira duduk di sofa, menatap kota dari jendela, dan pikirannya terus berkutat pada satu hal, rumah mertuanya. Larangan Irfan selama ini membuat rasa penasarannya membesar. Ia tahu, jika ia tidak mengambil langkah sendiri, rasa penasaran itu tidak akan pernah hilang. Amira menutup mata sesaat, menarik napas panjang, dan membuat keputusan. Aku harus tahu, apa yang selama ini dia sembunyikan, bisiknya pada diri sendiri. Setelah memastikan apartemen terkunci rapi, Amira keluar dengan hati-hati. Ia naik taksi menuju pinggiran kota, di mana rumah orang tua Irfan berada. Jalan-jalan yang biasanya terasa biasa kini tampak menegangkan. Setiap detik, rasa penasaran dan sedikit takut bercampur, tapi tekadnya lebih kuat. Sesampainya di depan rumah mertuanya, Amira menatap bangunan itu dari kejauhan. Rumah itu terlihat tenang, seolah tidak ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Namun, intuisi Amira mengatakan sebaliknya. Perlahan, ia melangkah mendekati pintu, hatinya berdebar. Ia tahu, begitu pintu itu terbuka, hidupnya mungkin akan berubah selamanya. Di balik langkah kecil itu, Amira merasakan ketegangan dan adrenalin yang campur aduk. Rasa penasaran yang selama ini tertahan akhirnya mendorongnya untuk menghadapi misteri yang selama ini disembunyikan Irfan dan keluarganya. Menyusup ke rumah mertua. Amira berdiri di depan gerbang rumah mertuanya. Rumah itu tampak tenang, dikelilingi taman kecil yang rapi dan pohon-pohon yang rindang. Suasana sore yang sejuk membuat daun-daun berbisik tertiup angin, namun jantung Amira berdetak begitu cepat. Setiap langkahnya terasa berat, karena rasa penasaran dan ketakutan bercampur menjadi satu. Ia menatap pintu depan yang terbuat dari kayu gelap, sedikit berdebu di bagian bawah. Seketika ia menyadari, begitu pintu itu terbuka, ia akan menembus kehidupan keluarga Irfan, rahasia yang selama ini dijaga rapat. Nafasnya sedikit tersengal, tangan yang gemetar menekan gagang pintu. Amira, aku harus tahu, aku harus melihat sendiri, bisiknya pada diri sendiri, menenangkan diri. Dengan hati-hati, ia mendorong pintu perlahan. Pintu berdecit tipis, suara yang terdengar begitu keras di telinganya sendiri. Hatinya berdebar kencang, pikiran berputar. Apa yang akan kulihat di dalam? Apakah ini keputusan yang benar? Amira melangkah masuk. Ruangan itu sepi. Hanya terdengar suara jarum jam yang berdetak di dinding ruang tamu. Aroma wangi yang tidak familiar menyelimuti udara. Ada campuran parfum dan masakan yang baru selesai dimasak. Mata Amira menelusuri setiap sudut rumah dengan hati-hati. Ia mencoba tetap tenang, menahan napas dan mengatur langkahnya agar tidak menimbulkan suara. Setiap jengkal rumah terasa penuh misteri, dan rasa penasaran yang membara membuatnya ingin cepat menemukan jawaban. Saat pandangannya menelusuri ruang tamu, Amira merasa detak jantungnya berhenti sesaat. Ada sosok duduk di sofa, seseorang yang tak pernah ia duga. Hatinya seketika hancur dan gemetar. Amira membeku di tempatnya, menatap sosok itu dengan mata terbelalak. Sesuatu yang selama ini ia takutkan ternyata nyata, dan begitu dekat dengannya. Pintu yang terbuka. Amira berdiri di depan pintu kamar kecil yang tampak biasa, tapi hatinya tahu bahwa di baliknya tersimpan rahasia besar. Tangan gemetar menekan gagang pintu, napasnya tertahan. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga ia hampir bisa mendengar setiap ketukan di telinganya sendiri. Ini dia, saatnya aku tahu semuanya, gumamnya dalam hati. Dengan perlahan, Amira memutar gagang pintu dan mendorongnya sedikit. Pintu itu berderi tipis,
namun detik itu terasa seperti lambang dari seluruh rasa penasaran dan ketegangan yang ia pendam selama ini. Begitu pintu terbuka sepenuhnya, Amira menatap ke dalam, dan seketika pandangannya membeku. Di sofa ruang tamu, duduk seorang wanita muda yang sedang hamil. Wajahnya tenang tapi matanya menatap lurus ke arah Amira. Tubuh wanita itu dipenuhi kehangatan yang kontras dengan ketegangan Amira. Amira tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Wanita itu bukan orang asing. Ia adalah Dina, istri pertama Irfan. Dan di sana, ia terlihat nyaman tinggal di rumah yang seharusnya milik orang tua Irfan, seolah hidupnya adalah bagian dari keluarga yang selama ini ditutup-tutupi Irfan. Amira mundur selangkah. Napasnya tercekat. Hatinya hancur, campur aduk antara marah, bingung, dan kecewa. Selama ini ia percaya pada cinta Irfan, tapi kenyataan di depannya adalah pengkhianatan yang tak pernah ia bayangkan. Dina tersenyum tipis, namun ada ketenangan di matanya. "Aku tahu kamu akan datang," ucapnya dengan suara lembut, tapi penuh arti. Amira menelan ludah, menatap kedua mata itu sambil mencoba mencerna kenyataan pahit. Suaminya selama ini menyembunyikan seorang istri pertama yang bahkan sedang hamil, dan ia tinggal bersama ibu mertua. Dunia Amira seakan berhenti berputar. Segala cinta dan kepercayaan yang ia rasakan pada Irfan kini berguncang. Ia sadar, membuka pintu itu berarti membuka rahasia yang bisa mengubah seluruh hidupnya, dan semua yang selama ini ia yakini tentang pernikahan dan suaminya mulai runtuh di hadapannya. Dina yang sedang hamil. Amira masih berdiri di ambang pintu, tubuhnya gemetar dan napasnya tersengal. Matanya tidak lepas dari sosok yang duduk di sofa ruang tamu. Wanita itu tampak tenang, dengan perut yang sudah terlihat membulat, tanda bahwa ia sedang hamil beberapa bulan. Dina menatap Amira dengan pandangan yang damai, seolah sudah mengetahui kedatangan tamu tak diundang ini. "Aku tahu suatu hari kamu akan datang," ucap Dina dengan suara lembut tapi penuh keyakinan. Amira menelan ludah, menatap Dina seakan ingin mencari jawaban dalam mata wanita itu. Kamu istri pertama Irfan?" Suaranya nyaris berbisik, tapi penuh getir dan kebingungan. Dina mengangguk pelan. "Ya. Dan aku sedang hamil anak Irfan. Aku tidak ingin ini menjadi rahasia selamanya. Tapi aku juga tidak ingin menghancurkan hidupmu. Aku hanya ingin hidup damai di sini." Hati Amira berdebar kencang. Semua yang selama ini ia curigai ternyata benar. Suaminya, pria yang ia cintai dan percayai, ternyata memiliki masa lalu yang selama ini disembunyikan. Ia merasa dikhianati, tapi juga bingung menghadapi kenyataan bahwa Dina bukan musuh, hanya wanita yang menjadi bagian dari rahasia besar Irfan. Amira melangkah masuk, mencoba menenangkan diri. Aku tidak tahu harus berkata apa," gumamnya. Kenapa kamu diam selama ini?" Dina menatapnya dengan mata lembut, namun tegas. "Irfan yang meminta aku diam. Dia ingin semua tampak normal. Tapi aku tidak bisa terus menutup diri. Aku ingin semua jelas. Dan aku tidak ingin ada yang terluka lebih jauh." Amira duduk di kursi seberang sofa. Hatinya penuh pertanyaan. Rasa kecewa dan sakit hati bercampur dengan keingintahuan yang tak terbendung. Ia menyadari bahwa untuk memahami suaminya sepenuhnya, ia harus menghadapi kenyataan pahit ini, dan memutuskan langkah selanjutnya dengan hati-hati. Di ruang tamu itu, ketegangan mengisi udara. Dua wanita, terhubung oleh cinta yang sama pada seorang pria yang tampan tapi penuh rahasia, duduk berhadapan, masing-masing membawa rasa sakit, kebingungan, dan tekad untuk menemukan kebenaran. Konfrontasi diam-diam. Amira menahan napas. Tubuhnya menegang saat berdiri di ambang pintu ruang tamu. Ia mencoba bergerak perlahan ke belakang sofa, berharap Dina tidak melihatnya. Detak jantungnya terdengar begitu keras di telinganya sendiri. Setiap langkah terasa seperti langkah menuju jurang yang tak terlihat. Ia ingin mengamati,
ingin memahami situasi tanpa diketahui. Namun, Dina menatapnya dengan tajam, seolah membaca setiap gerakan Amira. "Amira, kamu tidak perlu bersembunyi," kata Dina dengan suara tenang tapi penuh kewaspadaan. Amira terkejut. Ia menatap Dina. Matanya terbuka lebar. Kamu tahu aku di sini?" bisiknya, setengah takut dan setengah penasaran. Dina mengangguk pelan. "Aku tahu. Aku melihatmu begitu masuk dan mencoba menyelinap. Tapi jangan khawatir. Aku tidak akan marah. Aku hanya ingin kau mengerti situasinya." Amira menelan ludah. Rasa cemasnya berubah menjadi campuran antara marah, bingung, dan sedikit lega. Aku hanya ingin tahu, kenapa semua ini disembunyikan Irfan dariku." Dina menarik napas panjang. Matanya memancarkan ketenangan. "Irfan ingin semuanya tampak normal. Tapi aku tidak bisa terus menahan diri. Aku tinggal di sini sementara. Dan aku hamil. Aku tidak ingin menghancurkan rumah tanggamu. Tapi aku juga tidak bisa terus menipu semua orang." Amira duduk perlahan di kursi dekat pintu, mencoba mencerna kata-kata Dina. Ada kesedihan yang mendalam di mata wanita itu, bukan tipu daya, bukan ancaman, hanya kenyataan yang pahit. "Jadi, aku harus percaya padamu?" tanya Amira pelan, suaranya hampir serak. Dina tersenyum tipis. "Tidak semua hal bisa langsung dipercaya. Tapi percayalah, aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku hanya ingin semua jelas, agar tidak ada yang terluka lebih jauh." Amira menghela napas. Hati dan pikirannya berputar. Rasa penasaran yang selama ini membara kini bertemu dengan kenyataan yang tidak ia duga. Situasi rumah tangga suaminya jauh lebih kompleks daripada yang ia bayangkan. Dan di saat itu, Amira menyadari satu hal. Untuk menghadapi rahasia ini, ia harus tetap tenang dan berpikir cermat. Rahasia yang terungkap. Amira masih duduk di kursi. Matanya menatap Dina yang duduk di sofa dengan perut hamil yang semakin terlihat. Keheningan di ruang tamu terasa berat, seolah setiap detik membawa ketegangan yang hampir tak tertahankan. Dina menarik napas panjang, kemudian memulai pembicaraan yang membuat jantung Amira seakan berhenti sejenak. "Amira, aku rasa sudah waktunya kau tahu semuanya," ucap Dina dengan suara lembut, tapi penuh tegas. Amira menelan ludah. "Semua? Maksudmu semua rahasia Irfan?" bisiknya, suara hampir serak. Dina mengangguk. "Ya, Irfan, dia menikahiku dulu, diam-diam. Kami menikah sebelum ia bertemu denganmu. Tapi karena beberapa masalah keluarga dan tekanan karir, pernikahan itu ia simpan rapat-rapat. Bahkan dari orang tuanya sendiri, sampai ia bertemu denganmu." Hati Amira hancur. Kata-kata itu seperti gelombang besar yang menabrak seluruh dunia yang selama ini ia bangun bersama Irfan. Rasa percaya yang ia berikan kini dirundung rasa sakit dan pengkhianatan. Kamu serius? Dia menikahimu sebelum aku? Dan sekarang kamu hamil?" tanya Amira. Suaranya bergetar, matanya mulai berkaca-kaca. Dina mengangguk lagi. "Aku tidak ingin ini terjadi. Aku tidak pernah ingin merusak rumah tanggamu. Tapi aku juga tidak bisa terus menutupi kenyataan. Aku sedang hamil, dan aku hidup di sini sementara menunggu keputusan Irfan sendiri. Aku ingin kau tahu, supaya semua jelas." Amira menunduk, mencoba menahan emosi. Ia merasa dunia yang selama ini ia percayai runtuh dalam hitungan menit. Namun, di balik rasa sakit itu, ada dorongan kecil di hatinya. Dorongan untuk memahami semua kebenaran, bukan sekadar menuduh atau marah. Dina menatap Amira dengan mata lembut, seolah memberi Amira pilihan. "Aku tahu ini berat, tapi aku ingin kau melihat kenyataan apa adanya. Kau berhak tahu. Dan aku berharap kau tetap bisa berpikir jernih sebelum mengambil keputusan." Amira menutup mata sejenak. Ia tahu, setelah rahasia ini terungkap,
hidupnya tidak akan sama lagi. Hubungan dengan Irfan yang selama ini ia cintai kini berada di persimpangan antara cinta, pengkhianatan, dan kenyataan yang pahit. Dalam hati Amira, satu hal menjadi jelas. Untuk menghadapi Irfan dan masa depan rumah tangganya, ia harus siap menghadapi semua rahasia yang selama ini tersembunyi. Kecewa dan marah. Amira terdiam sejenak, menatap Dina dengan mata berkaca-kaca. Segala emosi yang selama ini terpendam tiba-tiba meledak di hatinya. Rasa cinta, kepercayaan, dan harapannya pada Irfan hancur dalam sekejap. Bagaimana bisa dia melakukan ini padaku? Bisik Amira dalam hati, suaranya nyaris tersedak oleh air mata. Ia merasa dikhianati oleh pria yang ia cintai sepenuh hati. Setiap senyum, setiap perhatian yang Irfan berikan kini terasa palsu, karena di baliknya tersimpan rahasia besar yang selama ini ia tidak tahu. Rasa marah menyelimuti hatinya. Amira berdiri, menatap sekeliling ruang tamu dengan tangan gemetar. Aku memberikan segalanya, dan dia menyembunyikan ini dariku. Gumamnya, suaranya menegaskan kemarahan yang sulit ia tahan. Dina menatap Amira dengan mata lembut, tapi penuh kesedihan. Aku mengerti perasaanmu. Aku juga tidak ingin berada di posisi ini. Tapi aku tidak bisa menutupi kenyataan. Aku hamil, dan aku tidak ingin kau terluka lebih jauh. Amira menunduk. Napasnya berat. Rasa sakit hati bercampur dengan rasa ingin tahu yang semakin mendalam. Ia ingin tahu mengapa Irfan melakukan semua ini, mengapa ia memilih menyembunyikan Dina, dan bagaimana masa depan rumah tangganya sekarang. Air mata akhirnya mengalir di pipi Amira. Hatinya hancur, kecewa oleh pengkhianatan yang tidak pernah ia bayangkan. Ia merasa dunia yang selama ini ia percaya runtuh, dan segala rasa cinta yang ia simpan kini tercampur rasa sakit yang begitu dalam. Namun, di balik marah dan kecewa itu, ada satu hal yang mulai muncul, tekad. Amira tahu bahwa untuk menghadapi kenyataan dan menyelamatkan harga dirinya, ia harus tetap kuat, berpikir jernih, dan mencari kebenaran sampai tuntas. Di ruang tamu itu, dua wanita duduk berhadapan, masing-masing membawa luka dan rahasia, tapi satu hal menjadi jelas. Hidup Amira tidak akan pernah sama lagi, dan langkah selanjutnya akan menentukan masa depannya. Kembali ke kota. Amira duduk di dalam taksi, menatap jalanan yang mulai gelap saat lampu kota berkelap-kelip. Hatinya masih kacau, campuran antara marah, kecewa, sedih, dan bingung. Setiap lampu yang melintas di jendela seakan menyorot semua pertanyaan yang berputar di pikirannya. Aku harus bagaimana sekarang? Gumamnya dalam hati, menelan air mata yang masih tersisa. Ia mencintai Irfan, tapi rahasia yang baru saja ia temukan menghancurkan fondasi kepercayaan yang ia bangun selama ini. Tangan Amira menekan tas di pangkuannya, seolah mencari pegangan. Ia mencoba menenangkan diri, mengingat semua momen indah bersama Irfan, senyumannya, perhatian kecil yang ia tunjukkan, dan rasa hangat yang membuat Amira jatuh cinta. Namun, bayangan Dina yang sedang hamil dan pengakuannya tentang pernikahan rahasia terus menghantuinya. Sesampainya di apartemen, Amira membuka pintu dan melangkah masuk. Apartemen yang biasanya terasa nyaman kini tampak asing, hening, dan sepi. Ia duduk di sofa, menatap kota yang berkilau dari jendela. Setiap gedung, setiap lampu, seakan mencerminkan kekacauan emosinya. Ia menutup mata, mencoba berpikir jernih. Haruskah aku menghadapi Irfan sekarang? Atau menunggu sampai aku benar-benar siap? Pikirnya. Ia sadar, keputusan yang ia ambil sekarang akan menentukan arah hidupnya. Apakah tetap bersama suami yang dicintai tapi penuh rahasia, atau mengambil langkah tegas untuk melindungi dirinya sendiri? Amira menarik napas panjang, menulis di jurnal kecilnya. Aku pulang dengan hati yang berat, tapi aku harus tetap kuat. Aku harus menemukan jawaban, dan menghadapi Irfan dengan kepala dingin. Aku tidak bisa membiarkan emosiku mengambil alih.
Di malam yang tenang itu, Amira duduk termenung, matanya menatap langit kota. Ia tahu, perjalanan hidupnya baru saja memasuki babak yang lebih rumit. Tapi satu hal jelas di hatinya, ia tidak akan menyerah begitu saja. Curhat ke Adi. Amira duduk di ruang tamu rumah kakaknya. Adi menatap secangkir teh hangat yang hampir tak tersentuh. Hatinya masih bergejolak, campuran antara marah, kecewa, dan sedih yang belum mereda sejak ia kembali dari rumah mertua. Adi, aku tidak tahu harus mulai dari mana, gumam Amira, suaranya serak dan gemetar. Matanya menatap kakaknya dengan penuh harap. Adi mencondongkan tubuh ke depan, menaruh tangan di atas tangan Amira. Tenang, Mira. Ceritakan semuanya pelan-pelan. Aku akan dengarkan, ujarnya lembut, nada suaranya menenangkan. Amira menarik napas panjang dan mulai menceritakan semuanya. Tentang rahasia Irfan, tentang Dina yang sedang hamil, tentang larangan yang selama ini ia terima, dan rasa kecewa serta marah yang menggunung di hatinya. Ia menceritakan setiap detail, dari pertemuan pertama sampai kunjungannya ke rumah mertua, tanpa menahan air mata yang akhirnya mengalir. Adi mendengarkan dengan serius. Wajahnya berubah dari prihatin hingga marah melihat perlakuan Irfan. Mira, itu sungguh tidak bisa dipercaya. Bagaimana bisa dia menyembunyikan semua ini darimu? Dan bahkan menikah diam-diam sebelumnya, kata Adi sambil menggeleng. Nada suaranya menunjukkan campuran marah dan kecewa. Amira menunduk. Suara kecilnya terdengar di antara isakan. Aku masih mencintainya. Tapi aku merasa dikhianati. Rasanya semua yang aku percayai runtuh begitu saja. Adi menghela napas, menarik Amira ke pelukannya. Aku mengerti, Mira. Tapi kamu harus tetap kuat. Sekarang bukan waktunya mengambil keputusan secara terburu-buru. Kita pikirkan langkah selanjutnya dengan kepala dingin. Kamu tidak sendirian. Aku di sini, selalu untukmu. Amira menatap kakaknya, merasakan hangatnya dukungan yang membuat sedikit beban di hatinya terasa lebih ringan. Meskipun dunia yang ia percayai hancur, hadirnya Adi memberinya kekuatan untuk menghadapi kenyataan yang pahit dan merencanakan langkah selanjutnya dengan hati yang lebih tegar. Di ruang tamu itu, di antara teh hangat dan pelukan kakaknya, Amira mulai menyadari bahwa meski hidupnya penuh rahasia dan pengkhianatan, ia tidak harus menghadapi semuanya sendirian. Rencana mengungkap kebenaran. Setelah curhat panjang dengan Adi, Amira merasa sedikit lega karena setidaknya ia tidak menanggung beban itu sendiri. Namun, hatinya tetap dipenuhi rasa penasaran dan kemarahan yang belum mereda. Ia tahu, untuk menghadapi Irfan dan menentukan masa depannya, ia membutuhkan bukti, sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Mira, kita tidak bisa hanya percaya kata-kata, kata Adi serius. Kamu butuh bukti nyata. Kalau nanti kamu menghadapi Irfan, kamu harus tahu fakta yang sebenarnya. Baru kamu bisa mengambil keputusan dengan tegas. Amira mengangguk. Ya, aku tahu. Tapi, bagaimana caranya? Aku tidak ingin langsung ketahuan atau menimbulkan konflik yang lebih besar. Adi tersenyum tipis, menepuk pundak Amira. Kita lakukan secara hati-hati. Kita amati dulu, catat semua hal yang mencurigakan, dan jika perlu, cari dokumentasi atau bukti fisik tentang pernikahan Irfan dengan Dina. Kalau kita tenang dan terencana, kita bisa mendapatkan kebenaran tanpa membuat situasi makin rumit. Amira menatap kakaknya, merasakan tekad yang mulai muncul di hatinya. Ia tahu ini bukan langkah mudah, tapi satu hal jelas, ia tidak bisa terus tinggal dalam kebohongan. Ia harus menemukan jawaban untuk dirinya sendiri dan masa depannya. Malam itu, Amira menulis di jurnalnya. Aku tidak bisa lagi menutup mata. Aku harus tahu semua yang disembunyikan Irfan. Bersama Adi, aku akan mencari kebenaran, perlahan tapi pasti. Rencana itu sederhana namun berani. Diam-diam mengumpulkan fakta,
mengamati Irfan dan Dina, dan menemukan bukti yang bisa menjelaskan semuanya. Amira tahu, perjalanan ini penuh risiko, tapi ia siap menghadapi apapun demi kepastian dan keadilan dalam hidupnya. Di ruang apartemen yang hening itu, dua saudara duduk berdampingan, menyusun strategi. Tekad mereka kuat, rahasia Irfan harus terbuka, dan kebenaran tidak boleh disembunyikan lebih lama lagi. Faris datang membantu. Amira duduk di meja makan apartemennya, menatap tumpukan catatan dan jurnal yang berisi semua kejadian sejak ia mulai curiga pada Irfan. Meski ia telah merencanakan langkah-langkah hati-hati, rasa cemas tetap menghantui. Ia tahu menyelidiki Irfan sendirian akan sangat berisiko. Saat itu, Faris, teman lama Amira sejak kuliah yang selalu ia anggap sebagai sosok terpercaya, datang mengunjunginya. Wajah Faris tampak serius ketika Amira menjelaskan semua yang terjadi, tentang rahasia Irfan, Dina yang hamil, larangan ke rumah mertua, dan rasa kecewa yang kini melingkupi hidupnya. "Amira, ini serius," kata Faris sambil duduk di sebelahnya. "Aku mengerti kenapa kamu marah dan bingung. Tapi jangan khawatir. Aku akan membantumu. Kita bisa menyusun strategi untuk mencari bukti, tanpa membuat situasi makin rumit atau berbahaya." Amira menatap Faris. Hatinya sedikit lega. Kehadiran Faris memberinya keberanian baru. "Faris, terima kasih. Aku benar-benar butuh teman sekarang. Aku takut kalau melakukannya sendiri, aku bisa ketahuan atau malah membuat semua semakin kacau." Faris mengangguk. "Tenang. Kita lakukan pelan-pelan. Aku bisa membantumu mengamati rumah mertua, mencatat gerak-gerik Irfan dan Dina, dan mencari bukti yang jelas. Semua langkah kita harus hati-hati. Jangan sampai Irfan curiga duluan." Amira menarik napas panjang, merasakan tekadnya kembali muncul. Bersama Faris dan Adi, ia merasa memiliki kekuatan untuk menghadapi kenyataan pahit yang selama ini disembunyikan Irfan. "Baiklah, kita mulai besok. Kita harus tahu semua kebenaran, demi masa depanku," kata Amira, menatap catatan di depannya. Faris tersenyum tipis, memberi semangat. "Kita lakukan ini dengan cermat. Jangan khawatir. Mira, kamu tidak akan sendirian." Malam itu, Amira tidur dengan hati yang sedikit lebih ringan, meski masih dipenuhi pertanyaan tentang Irfan. Namun satu hal jelas di benaknya, kini ia tidak lagi menghadapi rahasia itu sendirian. Dengan Faris dan Adi di sisinya, ia siap menyingkap kebenaran, selangkah demi selangkah. Mencari bukti tersembunyi. Amira duduk di balik semak-semak di halaman rumah mertua. Detak jantungnya berpacu. Di sampingnya, Faris memegang kamera kecil dan walkie-talkie, siap membantu setiap langkahnya. Mereka berdua bergerak dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang melihat. "Lihat sana," bisik Faris, menunjuk jendela ruang tamu. Sepertinya Dina sedang menata beberapa berkas di meja. "Ini kesempatanmu." Amira menarik napas panjang, menahan rasa gugup. Dengan langkah hati-hati, ia masuk melalui pintu samping yang sedikit terbuka, mata menelusuri ruang tamu. Semua terlihat biasa, tapi intuisi Amira mengatakan ada sesuatu yang tersembunyi di balik keseharian itu. Ia menunduk dan melihat sebuah laci kecil yang sebagian terbuka. Perlahan ia membuka, dan di dalamnya ia menemukan beberapa dokumen bertuliskan nama Irfan dan Dina. Ada sertifikat pernikahan, surat-surat pribadi, bahkan beberapa pesan tulisan tangan yang dikirim Irfan kepada Dina. Amira terkejut. Setiap dokumen dan pesan itu seperti bom informasi yang meledakkan seluruh persepsi yang selama ini ia miliki tentang suaminya. Pesan-pesan itu penuh dengan kata-kata cinta, tapi juga janji-janji rahasia yang selama ini tidak pernah ia ketahui. Faris menepuk bahu Amira pelan. "Itu bukti yang kita butuhkan. Semua jelas sekarang. Irfan memang menikahi Dina dan mereka berkomunikasi diam-diam selama ini."
Amira memejamkan mata sejenak, menelan emosi yang campur aduk. Marah, sakit hati, kecewa, dan sedikit lega karena akhirnya ia memiliki bukti nyata yang selama ini dicari. Kini semua rahasia yang tersembunyi di balik senyum Irfan mulai terkuak satu persatu. Ia menyimpan dokumen itu dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang menyadari keberadaannya. Kita harus hati-hati, Faris. Ini bisa menjadi kunci untuk menghadapi Irfan, tapi aku tidak ingin semuanya berantakan terlalu cepat. Faris mengangguk. Tenang, Mira. Kita lakukan langkah demi langkah. Bukti ini akan menjadi dasar untuk semua keputusanmu nanti. Di balik dinding rumah yang tenang, Amira merasa campuran lega dan tegang. Ia tahu, setelah menemukan bukti ini, tidak ada lagi jalan untuk mengabaikan kenyataan. Rahasia Irfan sudah di tangan, dan kini saatnya ia menentukan langkah selanjutnya dengan hati dan kepala yang lebih tegas. Konfrontasi pertama dengan Irfan. Amira menutup pintu apartemennya, mengambil napas panjang, dan menatap diri sendiri di cermin. Jantungnya berdetak kencang. Tangan gemetar memegang dokumen dan pesan-pesan rahasia yang berhasil ia temukan dari rumah mertua. Semua bukti itu nyata, tak terbantahkan. Irfan telah menikahi Dina secara diam-diam, bahkan kini Dina sedang hamil. Hari ini, aku harus menanyakannya langsung, gumam Amira dalam hati, menegaskan tekadnya. Ia tidak bisa lagi membiarkan rahasia ini merusak hidupnya dari balik bayangan. Ketika Irfan pulang dari perjalanannya, ia disambut Amira yang duduk di ruang tamu dengan mata tajam dan dokumen di tangan. Irfan, yang biasanya tampak tenang dan penuh senyum menawan, langsung merasakan ketegangan di udara. Amira, kamu di sini lebih awal. Irfan mencoba memulai percakapan dengan nada biasa, tapi ada nada khawatir yang terselip. Amira menatapnya tanpa berkata sepatah kata pun. Hatinya dipenuhi amarah yang ia tahan begitu lama. Ia bangkit, melangkah ke arah Irfan, dan menaruh dokumen di meja depan mereka. Kita harus bicara, Irfan. Sekarang juga, kata Amira dengan suara tegas, namun bergetar oleh emosi yang sulit ia kendalikan. Irfan menelan ludah, mencoba menutupi rasa gugupnya. Mira, apa maksudmu? Amira membuka dokumen itu perlahan, membentangkannya di depan Irfan. Ini maksudku. Aku tahu semuanya. Irfan, pernikahan rahasiamu dengan Dina, pesan-pesan yang kalian tukar, bahkan sekarang dia hamil. Jangan coba berdalih. Wajah Irfan memucat. Ia menatap dokumen itu sebentar, lalu menatap Amira. Mira, aku bisa jelaskan. Tolong jangan bicara dulu, potong Amira, suara bergetar tapi tegas. Aku ingin kau tahu bagaimana rasanya dikhianati. Aku mencintaimu, Irfan, tapi aku merasa semua yang kita lalui, semua yang kuberikan padamu, telah kau dustai. Irfan mengangkat tangan, mencoba menenangkan situasi. Amira, dengarkan aku. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku tidak ingin menyakitimu. Pernikahan itu terjadi sebelum kita bertemu. Dan, aku tidak tahu harus bagaimana menghadapi semuanya saat itu. Aku salah. Tapi, Amira memotongnya dengan tatapan penuh api. Salah? Irfan, kau tidak hanya salah. Kau menipu aku. Kau membuatku hidup dalam kebohongan selama ini. Bagaimana aku bisa percaya lagi padamu setelah semua ini? Irfan menunduk. Suaranya terdengar rendah. Aku hanya ingin melindungimu. Aku pikir kalau aku menyembunyikannya, semuanya akan lebih mudah. Aku tidak pernah bermaksud membuatmu sakit. Amira menggeleng. Air matanya mengalir bebas. Mudah? Sakit itu jelas terasa. Irfan. Mudah bagi siapa? Bukan aku, bukan hatiku. Ia menepuk meja. Dokumen bergetar.
Aku butuh jawaban yang jujur, tanpa berdalih. Aku ingin tahu, apa yang sebenarnya kau rasakan sekarang? Apa rencanamu dengan Dina? Dan apa yang akan terjadi pada kita? Irfan terdiam sejenak. Matanya menatap Amira dengan campuran rasa bersalah dan kebingungan. Mira, aku mencintaimu. Aku mencintai rumah tangga kita. Tapi Dina sedang hamil, dan aku tidak bisa mengabaikannya. Aku bingung. Aku tidak ingin kehilanganmu, tapi aku juga merasa bertanggung jawab padanya. Amira menunduk, menahan amarah yang hampir meledak. Rasa sakit hati, kecewa, dan bingung bercampur. Ia tahu, menghadapi Irfan akan menjadi perjalanan panjang. Satu konfrontasi saja tidak cukup untuk mendapatkan kejelasan. Tapi hari ini, ia telah menegaskan satu hal. Ia tidak akan lagi diam. Ia menuntut kejujuran, dan ia menuntut untuk diperlakukan dengan hormat. Di ruang tamu apartemen yang sepi, kedua pasangan itu duduk berhadap-hadapan, dipenuhi ketegangan, emosi, dan rahasia yang perlahan mulai terbuka. Babak baru dalam kehidupan rumah tangga mereka telah dimulai. Babak yang akan menguji cinta, kesetiaan, dan keberanian Amira untuk menghadapi kebenaran yang pahit. Irfan mengaku sedikit. Amira duduk di sofa. Napasnya masih tersengal setelah konfrontasi panjang dengan Irfan. Matanya merah. Hati masih bergejolak. Di depannya, Irfan duduk dengan wajah letih. Tatapannya penuh penyesalan tapi tetap sulit membaca niatnya. Mira, aku harus jujur, ucap Irfan akhirnya. Suaranya berat. Ya, aku menikahi Dina dulu, sebelum aku bertemu denganmu. Itu benar. Aku tidak bisa menutupi lagi. Amira menahan amarah yang hampir meledak. Jadi semua yang kukira, semuanya nyata. Kau menikahinya diam-diam, dan sekarang dia hamil. Suaranya bergetar. Napasnya tersengal. Berapa lama kau ingin aku hidup dalam kebohongan itu, Irfan? Irfan menunduk, menutup wajahnya sejenak sebelum mengangkat pandangan. Aku takut. Aku takut jika aku jujur duluan, kau akan meninggalkanku. Aku ingin melindungimu. Mira, aku tidak ingin kau terluka karena masa laluku. Amira menepuk meja dengan keras. Matanya menyala. Melindungiku? Dengan menyembunyikan fakta paling penting dalam hidup kita? Kau menganggap itu melindungi? Ini pengkhianatan. Irfan. Irfan menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku hanya mengakui sebagian sekarang. Aku tidak menceritakan semuanya, karena aku takut konsekuensinya. Ada beberapa hal yang aku sendiri belum bisa jelaskan. Tapi percayalah, aku tidak berniat menyakitimu. Amira menunduk, menahan air mata. Rasa kecewa bercampur kebingungan. Ia menyadari satu hal. Pengakuan Irfan setengah hati ini memang memberi sedikit kejelasan, tapi ia tahu ada lebih banyak rahasia yang masih tersembunyi. Ia menatap Irfan, suaranya tegas. Setengah pengakuan tidak cukup, Irfan. Aku membutuhkan semua fakta, tanpa berdalih. Jika kau masih menutupi sesuatu, aku tidak akan tinggal diam. Aku butuh kebenaran, untuk diriku sendiri, dan untuk masa depan kita. Irfan menunduk lagi, wajahnya menutupi campuran rasa bersalah dan gelisah. Ia tahu Amira tidak akan berhenti menuntut jawaban, dan sebagian rahasia yang ia sembunyikan kini berada di ambang terbuka. Di apartemen yang hening, Amira merasakan tekadnya tumbuh semakin kuat. Ia mungkin masih mencintai Irfan, tapi ia juga tahu bahwa cintanya tidak bisa dibangun di atas kebohongan. Rahasia yang tersisa harus terungkap, dan ia akan memastikan semuanya jelas, baik untuk dirinya maupun untuk Irfan sendiri. Pertemuan rahasia dengan Dina. Amira melangkah perlahan ke sebuah kafe kecil di sudut kota. Tempat itu sepi,
dengan cahaya hangat dari lampu gantung dan aroma kopi yang menenangkan. Di salah satu meja, sudah menunggu seorang wanita muda dengan perut yang mulai terlihat menonjol. Dina. Amira menelan napas panjang, hatinya campur aduk antara cemas, marah, dan penasaran. Ia tahu, pertemuan ini harus dilakukan secara rahasia, jauh dari Irfan. Ini adalah kesempatan pertama baginya untuk berbicara langsung dengan Dina, untuk memahami wanita yang kini menjadi bagian dari rahasia hidup suaminya. Dina menatap Amira dengan mata tenang, senyumnya lembut namun serius. "Terima kasih sudah datang, Mira. Aku tahu ini sulit," ucap Dina. Suaranya penuh empati, tapi ada keteguhan di baliknya. Amira menatap Dina sambil duduk, mencoba menenangkan diri. Aku ingin memahami semuanya. Dina, aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi denganmu dan Irfan. Aku tidak ingin menghakimimu, tapi aku butuh kejujuran." Dina mengangguk, napasnya berat. "Aku mengerti. Aku tidak ingin kau membenci aku. Aku tidak pernah berniat menggantikanmu atau menghancurkan rumah tanggamu. Aku hanya terjebak dalam situasi yang sulit. Aku menikahi Irfan sebelum kau bertemu dengannya, tapi aku juga tidak bisa mengabaikan kenyataan kalau aku sedang hamil dan tinggal di rumah itu sementara." Amira menghela napas panjang, hatinya masih sakit, tapi ia mencoba melihat sisi lain. "Aku tahu ini bukan sepenuhnya salahmu, tapi rasanya sakit melihat kalian berdua berhubungan diam-diam. Aku merasa dikhianati oleh orang yang kucintai." Dina menunduk sebentar, lalu menatap Amira dengan mata lembut. "Aku mengerti, Mira. Aku juga tidak ingin kau terluka. Aku hanya berharap kau bisa melihat situasi ini dari perspektifku. Aku ingin hidup damai, bukan menjadi sumber konflik. Tapi aku juga tidak bisa menutup diri dari kenyataan bahwa aku hamil dan harus bertanggung jawab." Amira duduk termenung, memikirkan kata-kata Dina. Ada kejujuran di dalamnya, meski kenyataan itu tetap pahit. Ia menyadari satu hal, Dina bukan musuh. Ia hanyalah bagian dari rahasia yang selama ini disembunyikan Irfan. Dan untuk menemukan jawaban sejati, Amira harus menilai sendiri siapa yang bisa dipercaya dan bagaimana ia akan menghadapi Irfan. Pertemuan itu berakhir dengan ketegangan yang tersisa, tapi juga sedikit kelegaan. Amira tahu, untuk menghadapi masa depan rumah tangganya, ia harus memahami situasi sepenuhnya, dan Dina adalah kunci untuk membuka beberapa rahasia yang masih tersembunyi. Perseteruan dalam diam. Amira duduk di apartemennya, menatap langit kota yang mulai gelap. Sepi malam seperti mencerminkan kekacauan di hatinya, antara cinta yang masih ada untuk Irfan dan rasa sakit karena pengkhianatan yang baru saja terungkap. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Kenapa aku masih mencintainya? Padahal dia sudah menyembunyikan segalanya dariku," gumamnya dalam hati, suara hampir tak terdengar di ruang sepi. Dokumen dan pesan-pesan rahasia masih tersusun rapi di meja, bukti nyata yang mengoyak hatinya. Amira merasa dilema. Di satu sisi, ia ingin mempertahankan rumah tangga yang selama ini ia cintai. Di sisi lain, harga dirinya menuntut untuk tidak lagi dipermainkan oleh rahasia dan kebohongan. Ia menutup mata, membayangkan wajah Irfan, senyumnya yang menawan, kata-kata manis yang dulu membuatnya jatuh cinta. Namun bayangan itu segera bertabrakan dengan kenyataan pahit. Pernikahan rahasia, Dina yang hamil, dan kebohongan yang menumpuk selama ini. Bagaimana aku bisa mencintainya lagi, sementara rasa percaya itu hancur? Pikir Amira. Rasa marah dan kecewa terus menggerogoti hatinya. Setiap detik yang ia habiskan memikirkan Irfan terasa seperti pertarungan antara emosi dan logika, antara hati dan harga diri. Amira meraih jurnalnya, menulis setiap emosi yang berkecamuk. Ia menuliskan rasa sakit, pertanyaan, dan juga keraguannya. Aku masih mencintainya, tapi aku tidak bisa membiarkan diriku dihancurkan oleh kebohongan.
Aku harus menentukan batas, dan aku harus menjaga harga diriku. Di ruang apartemen yang hening itu, Amira merasakan perseteruan dalam diam. Ia tidak berteriak, tidak menuntut, tapi di dalam hatinya, pertempuran antara cinta dan harga diri berlangsung sengit. Ia tahu keputusan yang akan diambil selanjutnya akan menentukan arah hidupnya, rumah tangganya, dan rasa hormat terhadap dirinya sendiri. Di antara kesunyian malam, satu hal menjadi jelas bagi Amira, ia tidak akan menyerah begitu saja. Ia akan menghadapi Irfan, menghadapi Dina, dan menghadapi kenyataan, tetapi dengan kepala dingin dan hati yang tegar. Perseteruan dalam diam ini bukan hanya tentang cinta, tapi tentang keberanian Amira untuk menentukan hidupnya sendiri. Rencana pembalasan cerdas. Amira duduk di meja apartemennya, dikelilingi oleh dokumen, pesan-pesan rahasia, dan catatan pengamatan yang ia kumpulkan bersama Faris. Malam itu sunyi, hanya terdengar detak jam di dinding. Ia menatap semua bukti yang ada di depannya, merasakan kemarahan dan sakit hati yang masih membara. Namun, kali ini Amira tidak membiarkan emosi menguasainya. Ia menarik napas panjang, menepikan amarah sementara, dan mulai menyusun rencana dengan kepala dingin. Kalau aku langsung menyerang, semua bisa berantakan, gumamnya. Aku harus cerdas. Aku harus strategi. Aku tidak bisa membiarkan Irfan menguasai ceritanya sendiri lagi. Ia menulis langkah-langkah yang harus dilakukan. 1. Mengumpulkan bukti tambahan, tidak hanya dokumen yang ditemukan, tapi juga pesan-pesan elektronik, bukti komunikasi, dan tanda-tanda lain yang bisa memperkuat posisinya. 2. Menyusun aliansi. Amira memutuskan tetap bekerja sama dengan Faris, dan sesekali berdiskusi dengan Dina secara rahasia. Ia ingin memahami semua sudut cerita sebelum bertindak. 3. Menguji Irfan secara diam-diam. Ia merencanakan beberapa percakapan untuk melihat reaksi Irfan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang menuntut kejujuran, tanpa langsung mengungkap semua bukti sekaligus. 4. Melindungi harga diri. Setiap langkah harus menunjukkan bahwa ia tetap tegas dan kuat, tanpa terlihat panik atau mudah tersakiti. Amira menatap catatan itu, merasakan keteguhan yang mulai muncul di hatinya. Kali ini, ia bukan hanya seorang istri yang dikhianati, tapi wanita yang siap mengambil kendali atas hidupnya sendiri. Ia tidak akan membiarkan Irfan bermain dengan rahasia atau manipulasi emosinya lagi. Ini bukan tentang balas dendam, pikir Amira. Ini tentang memastikan aku tidak diperlakukan tidak adil, dan memastikan Irfan jujur tentang semua yang ia sembunyikan. Aku harus menang, bukan dengan amarah, tapi dengan kecerdasan dan ketenangan. Malam itu, Amira menatap kota yang berkilau dari jendela apartemennya. Ia tahu, perjalanan ini masih panjang dan berliku, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki kendali. Strategi cerdasnya akan menjadi senjata, bukan kemarahan, dan dengan langkah-langkah yang tepat, ia akan mengungkap semua rahasia dan menentukan masa depannya sendiri. Irfan mulai panik. Beberapa hari setelah konfrontasi dan upaya Amira menyusun strategi, suasana rumah tangga yang dulunya terasa hangat kini berubah. Amira tetap bersikap tenang di depan Irfan, namun ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya, ketegasan dan kewaspadaan yang sebelumnya tidak ada. Irfan mulai menyadari perubahan itu. Setiap kata yang ia ucapkan kini diukur dengan cermat oleh Amira. Setiap senyumnya dihadapi dengan mata yang waspada. Bahkan sikap diamnya, yang dulu diterima sebagai kepasrahan, kini terasa seperti pengamatan yang meneliti. Di ruang tamu, Irfan mencoba membuka percakapan santai. "Mira, kau terlihat baik-baik saja hari ini," ucapnya sambil tersenyum, mencoba mencairkan suasana. Amira menatapnya dengan tenang, tanpa tersenyum. "Aku baik, Irfan. Tapi aku ingin jelas tentang beberapa hal," jawabnya datar. Nada suaranya tenang, tapi ada ketegasan yang membuat Irfan tersentak. Di dalam hatinya, Irfan mulai merasakan cemas. Selama ini ia terbiasa mengendalikan situasi dengan pesona dan senyum manis.
Tapi sekarang strategi itu tidak lagi berhasil. Ia merasakan bahwa Amira mulai memiliki kendali, mulai mengatur langkahnya sendiri, dan mulai mengintip rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Malam itu, ketika Irfan menatap Amira yang duduk membaca dokumen di ruang kerja, hatinya berdegup cepat. Kenapa dia bisa begitu tenang? Tapi aku merasa terpojok, gumamnya dalam hati. Irfan mulai panik. Ia sadar bahwa Amira bukan lagi istri yang hanya bergantung padanya atau mudah dipengaruhi. Amira kini bersikap strategis, menahan diri, dan menilai setiap gerakan. Bahkan sekadar pesan singkat atau panggilan telepon, Amira menanggapinya dengan kewaspadaan yang membuat Irfan mulai kehilangan pijakan. Dalam keheningan malam, Irfan menunduk, wajahnya tampak gelisah. Ia tahu, perubahan sikap Amira bukan kebetulan. Ia mulai sadar bahwa rahasia yang selama ini ia anggap aman kini berada di bawah pengamatan penuh, dan jika ia tidak hati-hati, seluruh kebohongannya akan terbongkar. Panik itu tidak hanya datang dari rasa takut kehilangan kontrol, tetapi juga dari kesadaran bahwa Amira kini bukan wanita yang bisa ditipu begitu saja. Irfan mulai merasakan ketegangan yang nyata, ketakutan yang sebelumnya asing baginya, dan itu semua hanya karena satu hal, Amira mulai menguasai permainan. Pertemuan terakhir di rumah mertua. Amira menatap rumah mertua dari kejauhan, napasnya sedikit tertahan. Bersama Faris, ia telah merencanakan pertemuan ini dengan hati-hati. Hari ini, mereka akan bertemu Dina lagi, dan kali ini Amira ingin semua pihak berbicara dengan jujur, tanpa tipu muslihat atau kebohongan. Begitu Amira melangkah masuk, Dina sudah menunggu di ruang tamu. Mata mereka bertemu, dan Amira menangkap ketegangan yang sama di mata Dina, wanita yang kini menjadi bagian dari rahasia yang mengguncang rumah tangganya. Irfan berdiri di tengah, wajahnya tegang. Ia menyadari perubahan sikap Amira, ketegasan yang mulai menekan dirinya, dan rasa ingin tahu yang tak terbendung. Ia tahu pertemuan ini tidak akan mudah. Amira. Dina, kita perlu bicara, kata Irfan. Suaranya mencoba terdengar tenang, tapi jelas ada ketegangan di balik nada itu. Amira duduk dengan postur tegas, menatap Irfan dan Dina bergantian. Aku ingin semua jelas. Tidak ada lagi rahasia. Aku ingin mendengar semuanya dari kalian, katanya. Suara Amira tenang, tapi tajam, membawa aura kewaspadaan yang membuat Irfan sedikit mundur. Dina menarik napas panjang. Aku juga ingin jujur. Mira, aku tidak pernah berniat mengambil tempatmu. Aku hanya ingin tanggung jawabku jelas karena aku sedang hamil. Aku ingin semua selesai dengan baik, bukan dengan konflik. Irfan menunduk sebentar, kemudian menatap Amira. Aku tahu semuanya salah. Aku menyesal telah menyembunyikan fakta ini. Tapi aku ingin kalian berdua mengerti situasinya. Aku bingung bagaimana harus menghadapi semuanya. Aku takut kehilangan salah satu dari kalian. Amira menatap Irfan dan Dina, merasakan campuran amarah dan sakit hati yang memuncak. Kebingunganmu bukan alasan untuk menipu dan menyembunyikan kebenaran. Irfan, aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa hidup di rumah tangga yang dibangun di atas kebohongan. Ketegangan meningkat. Dina tampak cemas, Irfan gelisah, dan Amira tetap tegas. Setiap kata yang diucapkan menjadi ujian bagi semua pihak. Ujian tentang kejujuran, tanggung jawab, dan batas kesabaran. Faris berdiri di belakang Amira, siap memberi dukungan jika situasi mulai memanas. Tapi Amira tahu, ini pertemuan terakhir yang menentukan. Ia harus menguasai diri, menilai kejujuran Dina, dan memutuskan langkah selanjutnya dengan kepala dingin. Di ruang tamu itu, ketiga orang duduk dalam diam sejenak, menyadari bahwa pertemuan ini bukan hanya tentang pengakuan atau konfrontasi, tapi tentang menentukan masa depan, harga diri, dan hubungan yang selama ini mereka anggap pasti. Amira menarik napas panjang, memutuskan untuk mendengarkan setiap kata, menilai setiap niat,
dan menyiapkan langkah tegas berikutnya. Pertemuan ini adalah titik balik, di mana semua rahasia harus terbuka, atau konsekuensinya akan menentukan jalan hidup mereka masing-masing. Keputusan Amira. Amira duduk di apartemennya, menatap kota yang berkilau dari jendela. Dokumen, pesan-pesan rahasia, dan catatan pengamatan berserakan di meja, saksi dari perjalanan panjang yang baru saja ia jalani, mengungkap rahasia Irfan, menghadapi Dina, dan menahan amarah demi strategi yang cermat. Hatanya masih bergejolak. Ia merasakan cinta yang tulus untuk Irfan, tapi juga sakit hati dan pengkhianatan yang mendalam. Setiap kali mengingat senyum manis Irfan, ada rasa hangat yang masih tersisa. Namun, setiap dokumen dan bukti yang ia temukan membakar rasa sakit dan ketidakpercayaan. Haruskah aku tetap bersamanya? Atau meninggalkannya? Gumam Amira dalam hati, suaranya nyaris tak terdengar. Ia menutup mata, mencoba merasakan apa yang hatinya benar-benar inginkan, bukan hanya emosi sesaat. Bayangan masa lalu mereka muncul, pertemuan pertama, momen romantis, dan janji-janji cinta. Tapi bayangan itu segera bertabrakan dengan kenyataan pahit. Pernikahan rahasia, Dina yang hamil, dan kebohongan yang bertahun-tahun menumpuk. Amira menahan air mata, lalu menulis di jurnalnya. Aku mencintainya, tapi cintaku tidak boleh membutakan mata dan hatiku. Aku berhak untuk hidup dengan kejujuran, bukan kebohongan. Ia menarik napas panjang, merasakan tekad yang tumbuh dari rasa sakit itu. Aku tidak bisa lagi hidup dalam ketidakpastian. Aku harus memilih, bukan karena marah, tapi karena aku menghargai diri sendiri. Dengan hati yang berat namun tegas, Amira mengambil keputusan. Ia akan meninggalkan Irfan. Ia tidak menyesali cintanya, tetapi ia menolak untuk terus menjadi korban kebohongan. Harga dirinya, integritas, dan kebahagiaan masa depannya lebih penting daripada mempertahankan rumah tangga yang dibangun di atas rahasia. Amira menatap kota yang berkilau. Air mata menetes perlahan tapi wajahnya tegas. Ia tahu, langkah ini tidak mudah, tetapi ini adalah langkah yang benar. Ia akan memulai hidup baru, bebas dari manipulasi dan pengkhianatan. Malam itu, Amira merasakan kedamaian kecil, meski masih ada luka, tapi ada kekuatan baru. Ia telah memilih diri sendiri, harga dirinya, dan masa depannya. Cinta bisa saja indah, tapi kejujuran dan rasa hormat terhadap diri sendiri jauh lebih berharga. Mengambil kendali hidup. Amira membuka jendela apartemennya di pagi hari, menarik napas panjang dan merasakan udara segar masuk. Kota yang ramai di bawah sana seolah menyambut lembaran baru dalam hidupnya. Setelah keputusan berat meninggalkan Irfan, Amira tahu satu hal. Kini ia harus mengambil kendali penuh atas hidupnya sendiri. Ia menatap meja kerjanya yang rapi, laptop dan dokumen-dokumen penting tersusun teratur. Hari ini bukan hanya hari kerja biasa, tapi simbol dari awal baru, awal di mana ia menentukan arah hidup tanpa tergantung pada orang lain. Dengan tekad yang mantap, Amira mulai menyusun jadwalnya. Pekerjaan, pengembangan diri, dan aktivitas yang membangun kepercayaan dirinya. Ia kembali fokus pada proyek-proyek di kantornya, menyalurkan energi yang dulu tersita oleh drama rumah tangga ke dalam produktivitas dan kreativitas. Ini untukku, untuk harga diriku. Aku tidak akan lagi membiarkan kebohongan orang lain menguasai hidupku, gumam Amira dalam hati. Faris datang beberapa kali untuk memastikan Amira baik-baik saja. Tapi ia tetap memberi ruang bagi Amira untuk menemukan kekuatan dan ritmenya sendiri. Amira merasa nyaman, menyadari bahwa dukungan teman dan keluarga adalah alat, tapi keputusan dan kemajuan tetap bergantung padanya. Hari demi hari, Amira mulai merasakan perubahan, rasa percaya diri yang tumbuh, ketenangan yang baru, dan rasa bangga karena bisa tetap tegas menghadapi masa lalu. Ia belajar untuk menikmati kesendirian tanpa rasa takut, dan menyadari bahwa kebebasan dan kemandirian adalah hadiah terbesar dari keputusan yang pernah ia ambil. Malamnya,
Amira duduk di balkon apartemen, menatap cahaya lampu kota yang berkelap-kelip. Ia tersenyum tipis. Meski perjalanan hidupnya penuh liku, luka, dan pengkhianatan, ia kini menjadi versi dirinya yang lebih kuat. Ia bukan lagi istri yang terjebak dalam rahasia suami, tapi wanita yang memegang kendali penuh atas hidup dan harga dirinya sendiri. Ini baru permulaan, bisiknya. Aku akan menulis kisahku sendiri, dengan ketegasan, kejujuran, dan keberanian. Di bawah cahaya malam kota yang gemerlap, Amira merasakan kedamaian dan kekuatan. Hidup baru telah dimulai, dan kali ini, ia menulisnya dengan tangannya sendiri, tanpa kebohongan, tanpa manipulasi, hanya dengan keteguhan hati dan harga diri yang dijaga sepenuhnya. Irfan menyesal. Hari-hari berlalu sejak Amira memutuskan untuk meninggalkan Irfan. Kehidupan rumah tangganya yang dulu penuh kebohongan kini mulai terasa hampa bagi Irfan. Ia mulai menyadari kesalahannya, bahwa semua kebohongan, rahasia, dan pernikahan ganda telah menghancurkan kepercayaan yang dibangun Amira selama ini. Di kantornya, Irfan menatap layar laptop dengan wajah letih. Pikirannya melayang ke Amira, ketegasannya, harga dirinya, dan cara Amira mengatur hidupnya tanpa bergantung padanya. Ia merasa menyesal, tapi penyesalan itu datang terlambat. Suatu malam, Irfan mencoba menghubungi Amira lewat telepon. "Mira, aku menyesal. Aku salah. Aku salah besar," katanya, suaranya penuh beban. Amira menatap layar ponselnya, tanpa langsung menjawab. Ia menahan napas, menilai nada suara Irfan. Meski ada penyesalan yang terdengar, ia tahu itu tidak cukup untuk menghapus semua luka dan kebohongan. "Kenapa aku harus percaya lagi, Irfan? Kau pikir menyesal saja cukup setelah semua yang kau sembunyikan?" balas Amira dengan suara tenang tapi tegas. Hatinya masih terluka, tapi ia menahan amarah yang dulu mudah menguasainya. Irfan terdengar tersedak. Suaranya melemah. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku baru sadar betapa berharganya kau. Mira, aku kehilanganmu karena aku bodoh dan egois." Amira menutup mata sejenak, mengingat semua yang telah dilaluinya. Ia mencintai Irfan, itu benar, tapi cintanya tidak bisa mengalahkan harga diri dan prinsipnya. "Aku sudah membuat keputusan, Irfan. Aku tidak lagi mudah terpengaruh oleh kata-kata penyesalan. Jika kau benar-benar menyesal, biarlah itu menjadi pelajaranmu. Aku akan fokus pada hidupku sendiri." Irfan terdiam, menyadari bahwa ia kehilangan kendali. Amira tidak lagi wanita yang bisa dibujuk dengan kata-kata manis atau rayuan. Ia telah menjadi sosok yang tegas, mandiri, dan menjaga harga dirinya dengan penuh kesadaran. Di sisi lain, Amira menaruh ponselnya, menarik napas panjang, dan tersenyum tipis. Ia merasakan kekuatan baru. Penyesalan Irfan mungkin datang, tapi hidupnya tidak lagi bergantung pada perubahan hati orang lain. Ia telah menentukan jalannya sendiri, dan tidak ada yang bisa menggoyahkan tekad itu. Malam itu, Amira duduk di balkon apartemen, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Ia tahu satu hal, masa lalu tetap masa lalu, tapi masa depannya kini berada di tangannya sendiri, tegas, mandiri, dan tak tergoyahkan. Akhir yang menggantung. Amira duduk di balkon apartemennya, menikmati senja yang perlahan memudar di balik gedung-gedung kota. Angin lembut menyapu wajahnya, membawa rasa damai yang lama tidak ia rasakan. Setelah semua drama, rahasia, dan pengkhianatan, akhirnya Amira merasakan sesuatu yang sederhana tapi berharga, kebebasan. Faris datang membawa secangkir kopi hangat, duduk di sebelah Amira. "Kau terlihat lebih tenang, Mira," katanya sambil tersenyum. Amira menoleh, tersenyum tipis. "Iya, Faris. Rasanya lega. Semua yang terjadi, aku akhirnya bisa menata hidupku sendiri, tanpa takut,
tanpa tergantung pada orang yang tidak jujur. Hari-harinya kini diisi dengan pekerjaan yang bermakna, kegiatan yang membangun, dan momen-momen sederhana bersama keluarga serta teman-teman yang selalu mendukungnya. Adi, kakaknya, terus memberi semangat dan memastikan Amira tidak merasa sendirian. Setiap tawa dan dukungan yang ia terima menjadi obat bagi luka lama yang perlahan sembuh. Namun, meski hatinya mulai damai, Amira tetap menyadari satu hal, masa lalu tidak bisa dihapus begitu saja. Nama Irfan dan bayangan semua yang terjadi tetap ada di benaknya, tapi kini bukan untuk menyakiti, melainkan sebagai pengingat betapa berharganya kejujuran, harga diri, dan keberanian dalam hidup. Amira menarik napas panjang, menatap langit malam yang mulai gelap. Aku bahagia, tapi hidup itu selalu penuh kejutan. Aku tidak tahu apa yang akan datang, tapi aku siap menghadapi semuanya. Ia menutup mata sejenak, merasakan kehangatan dalam hatinya. Kebahagiaan tidak harus sempurna, dan akhir cerita ini tetap menggantung, membuka kemungkinan untuk masa depan yang lebih cerah, bebas dari bayang-bayang masa lalu. Faris menepuk bahu Amira pelan. Apapun yang terjadi, kau tidak sendiri. Kita semua di sini mendukungmu. Amira tersenyum lagi, kali ini lebih tulus. Ia tahu bahwa dengan teman, keluarga, dan keberanian yang baru ditemukan, hidupnya akan terus berjalan. Tidak ada lagi rahasia yang mengikat, tidak ada lagi pengkhianatan yang membelenggu, hanya dirinya, harga diri yang dijaga, dan harapan akan hari-hari yang lebih baik. Senja itu berakhir dengan tenang, namun kisah Amira tetap menggantung. Sebuah pengingat bahwa hidup tidak selalu memberi jawaban pasti, tapi kekuatan hati dan dukungan orang-orang terdekat bisa membawa kebahagiaan, meski masa lalu masih ada di belakang.